Bismillah walhamdulillah. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain ini ataupun penyakit rohani, penyakit dari mata dengki kepada pendengki atau pengirimnya. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita catat, bahwa ain adalah penyakit yang ditimbulkan oleh tatapan mata makhluk-makhluk Allah yang jahat seperti jin dan manusia yang dengki kepada kita, baik efek secara langsung ataupun tidak langsung. Itulah penyakit ain. Sesuai juga kata Nabi, apa penyakit ain itu ya Rasulullah? Kata sahabat, yaitu penyakit yang ulah mata-mata jahat atau jin dan syaitan. Maka yang perlu kita catat, yang perlu kita pahami, bagaimana ciri-ciri dari penderita penyakit ain ini. Yang pertama, pusing yang berpindah-pindah. Dan yang kedua, wajah pucat tak berseri. Dan yang ketiga, banyak keluar keringat, sering buang air kecil atau kencing. Tidak selera makan, tidak nafsu makan, itu ciri-cirinya juga. Dan sebagainya. Selanjutnya, kesemutan, kepanasan atau kedinginan pada bagian tubuh tertentu yang tidak teratur. Selanjutnya, ciri-cirinya detak jantung tidak teratur. Dan selanjutnya, rasa sakit yang berpindah-pindah pada bawah punggung dan bahu. Selanjutnya, ciri-cirinya merasa sedih dan tertekan. Selanjutnya, ciri-cirinya susah tidur malam hari dan emosi berlebihan, marah yang tidak wajar, dan juga sering bersendawa dan sesak di dada. Selanjutnya, sering menyendiri, tidak bersemangat, malas, banyak tidur, dan masalah-masalah kesehatan lain yang sebabnya bukan karena faktor medis, nangis tanpa sebab dan tidak berhenti-henti, yang tadinya penurut, patuh, sekarang menjadi pembangkang. Itu ciri-ciri. Dan juga ciri-ciri dari penyakit ain, rewel dan sulit diatur, malas, bebal dan suka ngantuk, dan sakit kepala tak kunjung-kunjung sembuh, gelisah tanpa sebab, dan takut dengan kematian yang terlalu, sering lupa bacaan dan rakaat salat, dan selalu buang angin selepas berwudu. Dan ciri-cirinya juga jauh dari istri atau suami, rindu, dekat dengan suami atau istri, rusuh ataupun ribut, susah dapat jodoh, selalu menolak, selalu ditolak, dan tak mau ibadah, selalu ditinggalkan. Maka dari ciri-ciri penyakit rohani atau penyakit ain ini tidak bisa dilihat oleh dokter ataupun medis, tetapi selalu merasakan sakit pada anggota tubuh kita. Atau penyakit ain ini juga disebut dengan penyakit rohani. Maka solusinya, kata Rasulullah, dekatkan diri kepada Allah dan baca-bacakan ayat-ayat Allah dan doa-doa. Serta banyakkan zikir, bersolawat, dan selalu hadiahkan untuk diri kita zahir dan batin, seumpamanya zahir batinku, bacakan selalu Al-Fatihah minimal 2 kali. 2 kali atau 3 kali selepas sholat. Dan pun dalam mengatasi penyakit ain ini atau membangun ritual sunnah, teknik pertama dan utama, kita harus membangun pertahanan diri ataupun benteng hati agar tahan dari serangan penyakit ain ini, ataupun dalam rangka pemulihan dengan cara melakukan ritual sunnah
yang mampu kita kerjakan setidaknya dengan amalan sunnah berikut. Selalu kita menegakkan solat 5 waktu tepat waktu, membangun qiyamul lail atau solat malam atau tahajud, menjaga wudhu sepanjang hari. Selepas salat lakukanlah zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar sebanyak 33 kali. Dan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, atau bismillahi la yaduru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim sebanyak 7 kali. Dan juga bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Dan selepas salat subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 113 kali. Jika tidak selesai saat itu, upayakan zikirkan sepanjang hari hingga 100 atau lebih. Maka selepas maghrib baca 10 ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4, 255, 284, 286. Baca, usahakan untuk mencegah dari penyakit ain ini. Membaca asma Allah dalam 3 kondisi: saat marah, sedih dan takut. Jika sudah diamalkan semuanya itu, namun penyakit masih ada lagi, tetapi jangan mengupat kepada Allah. Berarti Allah belum mengizinkan untuk kembali. Tentu pakai perantara laginya. Seperti kita datangi ustaz-ustaz, kiai-kiai atau ulama yang membacakan ayat Allah atau menzikirkan kalam-kalam atau asma-asma Allah kepada kita yang sesuai dengan anjuran agama Islam atau dinamakan ruqyah syar'iyah, untuk mencegah dari penyakit ain ini, atau bisa dikatakan juga penyakit sihir, ulah-ulah mata-mata jahat. Maka solusi terakhir, datangi orang-orang yang menurut kita yakin kepada Allah Ta'ala, perantara mereka itu untuk menyehatkan penyakit kita, yang dengan cara pengobatan Islami, pengobatan ilmu tauhid dengan membacakan ayat-ayat Allah, berzikir dengan memuji nama-nama Allah. Dan juga kita simak sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap penyakit itu ada penawar dan obatnya kecuali mati dan pikun. Dan Allah pun berkata dalam firman-Nya, apabila kamu sakit, akulah yang menyembuhkan. Maka tanamkanlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kesembuhan kita. Zahir dan batin, semoga Allah meridai. Amin. Amin.